yang namanya kantong buat pisahin uang jajan, jalan-jalan, beli mobil, sampai biaya nikah. Bayar-bayar bisa otomatis. Patungan juga bisa. Nabung bareng, nyicil bareng. Yang pasti semuanya bebas loading. Siap jadi jago. Seiring meluasnya cakrawala investasi di tengah pasar saham yang dinamis. Analisa mendalam diperlukan untuk menemukan saham berorientasi value yang menghasilkan kinerja yang tinggi. IDX Channel akan mengulas isu pasar dan pergerakan saham terkini. Saksikan ulasannya bersama analis terpercaya hanya di IDX Channel. Guys, udah nyobain Jago belum? Di Jago, ada yang namanya kantong buat pisahin uang jajan, jalan-jalan, beli mobil, sampai biaya nikah. Bayar-bayar bisa otomatis. Patungan juga bisa. Nabung bareng, nyicil bareng. Yang pasti semuanya bebas loading. Siap jadi jago. Seiring meluasnya cakrawala investasi di tengah pasar saham yang dinamis. Analisa mendalam diperlukan untuk menemukan saham berorientasi value yang menghasilkan kinerja yang tinggi. IDX Channel akan mengulas isu pasar dan pergerakan saham terkini. Saksikan ulasannya bersama analis terpercaya hanya di IDX Channel. Guys, udah nyobain Jago belum? Di Jago, ada yang namanya kantong buat pisahin uang jajan, jalan-jalan, beli mobil, sampai biaya nikah. Bayar-bayar bisa otomatis. Patungan juga bisa. Nabung bareng, nyicil bareng. Yang pasti semuanya bebas loading. Siap jadi jago. Seiring meluasnya cakrawala investasi di tengah pasar saham yang dinamis. Analisa mendalam diperlukan untuk menemukan saham berorientasi value yang menghasilkan kinerja yang tinggi. IDX Channel akan mengulas isu pasar dan pergerakan saham terkini. Saksikan ulasannya bersama analis terpercaya hanya di IDX Channel. Guys, udah nyobain Jago belum? Di Jago, ada yang namanya kantong buat pisahin uang jajan, jalan-jalan, beli mobil, sampai biaya nikah. Bayar-bayar bisa otomatis. Patungan juga bisa. Nabung bareng, nyicil bareng. Yang pasti semuanya bebas loading. Siap jadi jago. Seiring meluasnya cakrawala investasi di tengah pasar saham yang dinamis. Analisa mendalam diperlukan untuk menemukan saham berorientasi value yang menghasilkan kinerja yang tinggi. IDX Channel akan mengulas isu pasar dan pergerakan saham terkini. Saksikan ulasannya bersama analis terpercaya hanya di IDX Channel. Guys, udah nyobain Jago belum? Di Jago, ada yang namanya kantong buat pisahin uang jajan, jalan-jalan, beli mobil, sampai biaya nikah. Bayar-bayar bisa otomatis. Patungan juga bisa. Nabung bareng, nyicil bareng. Yang pasti semuanya bebas loading.
siap jadi jago. Seiring meluasnya cakrawala investasi di tengah pasar saham yang dinamis. Halo, selamat sore rekan-rekan peserta IDX Channel Millennial Class with Bang Jago. Senang sekali saya Prisa Sompodatu dapat hadir menemani rekan-rekan dalam webinar edukasi yang kali ini mengangkat tema investasi cerdas ala milenial. Baik rekan-rekan, sebelum kita memulai acara, kami mohon terlebih dahulu untuk menjawab beberapa pertanyaan melalui polling yang dapat dilihat di layar Zoom rekan-rekan sekalian. Ya, ada sejumlah pertanyaan begitu ya. Sambil mengisi polling, kami sampaikan juga bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan e-sertifikat bisa mengirimkan bukti keikutsertaan berupa screenshot webinar edukasi ini melalui email seperti yang tertera di chat box Zoom. Dan kami juga menyiapkan hadiah menarik loh berupa saldo senilai Rp500.000 per orang dari Bang Jago dan tentunya Bibit bagi 5 orang pemenang terbaik ataupun penanya terbaik ya dalam sesi tanya jawab nanti. Dan tidak hanya itu, di akhir acara rekan-rekan juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah door prize saldo senilai Rp500.000 per orang tentunya dari Bang Jago dan juga Bibit untuk 5 orang pemenang. Syaratnya tentunya mudah, peserta wajib telah memfollow Instagram Bang Jago, yaitu di @jadijago dan Instagram Bibit @bibit.id. Gampang bukan? Dapat ilmu sekalian juga dapat cuan 500.000. Jadi diikuti sampai akhir ya. Oke, bagaimana? Apakah pertanyaan pollingnya semua sudah terjawab? Kita tunggu beberapa saat lagi ya. Ya, kali ini tentunya kita akan berbincang mengenai investasi cerdas ala milenial yang ini bisa memungkinkan ya bagi rekan-rekan semua untuk mulai berinvestasi khususnya pada investasi reksadana. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan pretest gitu ya, kita akan jawab pretestnya seperti apa. Ada sekitar 10 pertanyaan ya. Gimana, apakah semua sudah terjawab? Masih terus diisi ya. Ya, dan terus kami ingatkan ya bahwa rekan-rekan semua harus menyimak sampai akhir dari sesi webinar ini karena nanti akan ada hadiah untuk 10 orang pemenang, 5 untuk penanya terbaik dan juga 5 untuk door prize ya di akhir acara tentunya, dan hadiahnya adalah berupa saldo senilai Rp500.000 untuk masing-masing pemenang. Tapi tentunya harus juga memfollow ya akun Instagram dari Bang Jago dan juga Bibit seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jangan lupa karena ketika rekan-rekan sudah menang tetapi tidak memfollow akun tersebut maka akan dinyatakan secara otomatis hangus atau batal ya. Oke, masih kita tunggu untuk pengisian polling.
Baik, sambil mengisi polling, kami ingatkan kembali ya kepada rekan-rekan semua untuk memfollow wajib ya media sosial Instagram Bank Jago @jadijago dan juga Instagram Bibit @bibit.id, karena ini akan menjadi kesempatan dari rekan-rekan semua untuk memenangkan 5 penanya terbaik dan juga door prize di akhir acara nanti. Jadi ketika tidak memfollow, ini kesempatan untuk menangnya tentunya akan hangus atau batal. Baik, tampaknya semuanya sudah menjawab ya. Ya, semua pertanyaan pollingnya tampaknya sudah dijawab ya. Dan langsung saja rekan-rekan semua, kita akan sapa narasumber yang luar biasa dalam webinar edukasi hari ini. Yang pertama saya ingin memperkenalkan tentunya adalah Mas William, Lead PR and Communication Bibit. Halo, selamat sore Mas. Selamat sore Kak Prisa, sore teman-teman semua. Apa kabar Mas William? Luar biasa baik, gimana Kak Prisa kabarnya? Kabar yang sehat, terima kasih banyak ya sudah join pada sore hari ini. Dan kita juga nanti Dengan senang hati. akan berbincang ya bersama dengan Mas Andi Jiwandono, Head of Product and Marketing PT Bank Jago Tbk. Namun sebelumnya, peserta webinar edukasi IDX Channel, dalam segmen kali ini kita akan memulai sesi presentasi nantinya. Namun sebelumnya kita akan menyimak informasi yang akan kami tayangkan berikut ini. Masifnya digitalisasi diharapkan membawa kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali dalam hal berinvestasi. Inovasi bahkan terus dilakukan oleh para pelaku industri jasa keuangan. Dalam upaya memudahkan konsumen dan menumbuhkan kesadaran berinvestasi, terutama generasi milenial, pihak regulator telah mengupayakan banyak cara. Salah satunya memberikan izin kepada perusahaan pengelola investasi seperti sekuritas, aset manajemen, dan agen penjual reksadana untuk melakukan proses Know Your Customer secara digital. Kemudahan ini memampukan perbankan dan agen penjual reksadana online untuk menjangkau lebih banyak lagi nasabah secara efektif dan efisien. Konsumen juga diuntungkan dengan regulasi tersebut karena memudahkan mereka dalam berinvestasi. Selain itu, berinvestasi juga menjadi lebih terjangkau dengan biaya yang lebih murah. Kemudahan dalam berinvestasi dihadirkan oleh Bank Jago yang berkolaborasi dengan Bibit, agen penjual reksadana digital yang telah melakukan banyak terobosan dalam memudahkan masyarakat berinvestasi di reksadana. Aplikasi Bank Jago kini telah terintegrasi dengan aplikasi Bibit, di mana integrasi ini memampukan pengguna Bibit untuk rutin berinvestasi atau membeli produk reksadana tanpa perlu lagi melakukan top up saldo. Setiap pembelian reksadana bisa langsung memotong atau auto debit isi rekening nasabah di Bank Jago. Selain menjadi lebih simpel, konektivitas rekening Jago dengan aplikasi Bibit juga membuat biaya transaksi menjadi lebih murah. Karena inovasi ini merupakan hal baru di industri jasa keuangan Indonesia, maka diperlukan edukasi secara berkelanjutan agar masyarakat dan para investor menyadari bahwa investasi kini semakin mudah, murah, simpel, namun tetap aman. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Itu dia sekilas informasi mengenai topik kita kali ini, dan berikut kita akan simak pemaparan. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan narasumber kita berikutnya ya. Ada Mas Andi Jiwandono, beliau adalah Head of Product and Marketing PT Bank Jago Tbk. Selamat sore Mas Andi. Selamat sore, halo. Apa kabar Mas? Baik, terima kasih. Terima kasih banyak untuk waktunya pada sore hari ini akan membagikan ilmu bersama kita. Dan langsung saja kita akan masuk ke sesi pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Mas William, Lead PR and Communication Bibit, mengenai pentingnya berinvestasi sejak dini. Waktunya sekitar 7 menit, Mas William, silakan. Terima kasih Kak Prisa. Oke, baiklah. Selamat sore Kak Prisa, Mas Andi, teman-teman Jago, teman-teman Bibit, dan terutama teman-teman dari seluruh Indonesia. Tadi saya lihat
ada dari Sulawesi Tengah, dari Bogor, dari Papua. Saya yakin banyak sekali kota di Indonesia, teman-teman semua yang menyimak acara kita pada sore hari ini. Pertama-tama terima kasih, dan kita boleh bersyukur teman-teman sekalian bahwa pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa sama-sama belajar apa nih yang baru dari Jago dan Bibit, dan kenapa investasi reksadana, investasi di pasar modal itu adalah sesuatu yang penting buat saya, buat Mas Andi, dan terutama untuk teman-teman sekalian. Oke teman-teman, sebelum nanti kita diskusi lebih jauh, saya mohon izin untuk boleh menyampaikan presentasi saya dulu. Ini apakah dari teman-teman IDX yang akan share atau dari saya, Kakak? Dari IDX yang share, Mas William ya? Siap. Oke, boleh ditampilkan. Baik, terima kasih banyak teman-teman dari IDX atas kesempatan ini. Dan teman-teman sekalian, pertama-tama pertanyaan yang perlu kita jawab sama-sama adalah kenapa kok saya, teman-teman sekalian, atau mungkin teman-teman saudara-saudari kita itu harus mulai investasi dan nggak sekedar investasi, dan kenapa harus banget hari ini teman-teman. Nah, jawabannya ini simple banget. Di next slide-nya. Nah, teman-teman, ini terjadi karena ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Nah, kalau dalam konteks perekonomian, kita harus investasi hari ini karena di dalam transaksi kita sehari-hari, perekonomian kita dimanapun kita berada, kita dealing with inflation. Nah, inflasi ini simpelnya naiknya harga-harga kebutuhan kita sehari-hari. Nah, lebih parahnya lagi, naiknya harga-harga untuk kebutuhan medis dan pendidikan, dari tahun ke tahun, dan kalau kita lihat di masa depan, nih harganya cenderung naik terus. Nah, artinya kalau kita tidak investasi, nilai uang kita atau yang kita miliki itu akan kalah dengan inflasinya. Nah, kalau kita investasi mulai hari ini, ada kemungkinan besar kita bisa mempersiapkan diri lebih baik untuk menghadapi inflasi ini. Dan yang kedua, teman-teman sekalian, adalah waktu. Saya yakin pada hari ini teman-teman yang hadir dari Sabang sampai Merauke, kita semua boleh dibilang masih anak muda lah ya, mungkin milenial, Gen Z, dan sebagainya. Tapi satu hal yang tidak bisa kita kalahkan adalah waktu. Nah, kalau kita hari ini tidak berinvestasi, teman-teman, katakanlah kita menabung rutin itu sejumlah X dalam waktu sekian tahun. Nah, kalau kita berpikir, gue nanti aja deh, kayaknya gue masih muda, masih ada waktu, kayaknya gue sekarang have fun dulu, liburan dulu, beli barang dulu, dan segala macam, dan kita melupakan pentingnya investasi, teman-teman, waktu itu tidak akan memberikan toleransi kepada kita. Nah, orang yang sudah berinvestasi mulai hari ini, dia memiliki privilege atau keuntungan waktunya. Jadi katakanlah dalam waktu 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun ke depan, orang yang rutin berinvestasi, itu sudah mulai memetik buahnya dari investasi yang dia lakukan. Sementara orang yang tidak berinvestasi, dengan berbagai alasan, itu sudah pasti kalah dari segi waktunya, teman-teman. Dan yang ketiga adalah siklus kehidupan, teman-teman. Jadi memang kita selalu berhadapan dengan kenyataan bahwa kita berharap yang terbaik, kita selalu sehat, bisa bekerja, bisa melakukan usaha atau bisnis kita masing-masing, tapi tentunya ada fase-fase di mana manusia itu, termasuk saya dan teman-teman sekalian, kita sakit, kita menjadi tidak produktif, kita menjadi tidak energize biasanya dalam misalnya mencari nafkah ataupun menghasilkan income untuk diri kita masing-masing. Nah, orang yang sudah menyadari pentingnya investasi, dia akan mungkin memperoleh passive income atau bisa menikmati hasil investasinya yang sudah dia lakukan secara konsisten, secara berkelanjutan, dan secara terus-menerus. Jadi siklus kehidupan ini adalah hal yang sedikit banyak mempengaruhi kita, mengapa kok harus hari ini banget. Dan yang keempat, teman-teman, ini ada peribahasa dari Tiongkok yang intinya adalah gunakanlah hari-hari di mana kita merasa kita punya banyak, misalnya uang ataupun pendapatan, untuk berpikir hari-hari di mana kita tidak memilikinya. Jadi jangan sampai terlena nih, teman-teman. Jadi kalau kita misalnya punya income yang bagus, setiap bulan kita mendapatkan misalnya gaji atau uang jajan ataupun hasil dari usaha kita, sisihkan sekian persen untuk ditabung. Karena ketika kita punya mindset bahwa, saya lagi punya sesuatu, tapi mungkin saja suatu hari semuanya ini saya tidak punya, kalau saya mulai investasi hari ini, saya tentu lebih prepare, lebih siap. Tolong next slide-nya, Kakak.
Dan ini sudah kita dengar di mana-mana teman-teman. Benarkah saya yang juga bagian dari generasi milenial atau teman-teman semua yang hadir, ini hobinya investasi. Hobinya bukan main sepak bola atau yang lain, tapi hobinya investasi. Benar nggak sih ini? Coba kita lihat sama-sama ya. Nah ini teman-teman, at least atau setidak-tidaknya dari segi angkanya, kita melihat bahwa tren milenial dan Gen Z yang berinvestasi berbagai instrumen atau produk di pasar modal itu naik dari waktu ke waktu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dari kenaikan itu jumlah yang 6,1 juta investor di bulan Agustus 2021, kita termasuk nggak sih sebagai satu di antaranya? Nah, ini mungkin nanti teman-teman bisa jawab ya. Kalau memang belum, bisa mulai investasi, pakai jago, pakai bibit. Nah, ini kalian bisa jadi satu di antara sekian juta yang sudah terlebih dahulu punya mindset bahwa investasi itu penting dan harus dimulai hari ini. Next-nya, Kakak. Nah, kalau nggak investasi gimana nih, teman-teman? Coba kita lihat ya, sama-sama. Next-nya, Kakak. Ini, teman-teman. Jadi, kalau kita ketinggalan start dibandingkan teman-teman kita yang lain, tentu kita butuh modal lebih besar untuk mencapai tujuan keuangan. Nah, teman-teman tahu, kalau kita investasi, kita bisa dapat bunga, bisa dapat misalnya imbal hasil investasi kita, dan itu kalau tidak kita ambil, kita biarkan terus berlipat, maka habit atau kebiasaan kita yang sudah berinvestasi secara konsisten itu akan membuat jumlah uang atau investasi kita bertambah berlipat dari waktu ke waktu. Bayangkan, dalam waktu 3 tahun, 5 tahun, orang yang sudah memutuskan untuk investasi dan orang yang belum, itu akan punya keadaan keuangan yang berbeda. Karena orang yang rajin investasi, tentu dia sudah konsisten. Setiap bulan atau setiap 2 pekan misalnya, dia investasi sekian, itu hasilnya terus berlipat. Dibandingkan orang yang, waduh, sudah ketinggalan 5 tahun, dia punya target yang sama, dan dia baru mau mulai hari itu. Tentu dia sudah kalah start. Tapi kabar baiknya, hari ini teman-teman bisa mulai berinvestasi. Dan yang kedua adalah, oke, untuk teman-teman yang berinvestasinya misalnya terlambat atau belum memutuskan untuk hari ini, tentu butuh waktu lebih lama untuk mencapai tujuan keuangannya. Dan orang yang misalnya sudah biasa untuk melakukan investasi, tentu dia sudah tahu, oh ini deposito, oh ini pasar uang, oh ini reksadana, dan lain-lain. Tentu dia sudah punya pengetahuan yang lebih baik, sehingga di masa depan dia cenderung tidak akan kena investasi bodong. Karena dia tahu kalau investasi bodong itu suka mengiming-imingi, suka kasih hasil yang tidak masuk akal, dan orang yang sudah biasa investasi dan menjadikan investasi sebagai habitnya, itu akan lebih awas, akan lebih waspada. Next ya. Dan pada hari ini kita berbicara juga sedikit mengenai reksadana bagi investor pemula. Kenapa investor pemula? Karena simple sekali teman-teman. Next-nya. Ya, kalau teman-teman menggunakan bibit untuk berinvestasi reksadana, teman-teman, jangan khawatir bahwa teman-teman itu belum punya pengetahuan atau misalnya belum pernah invest di reksadana sebelumnya. Kalau kami sih simpel aja teman-teman, mulai aja dulu, mulai hari ini, karena di bibit itu ada yang namanya robo-advisor yang bisa membantu teman-teman untuk mengenali teman-teman itu profil resikonya kayak gimana? Apakah termasuk yang konservatif, atau yang sedang-sedang saja, atau termasuk yang dalam tanda kutip agresif nih? Nah, nanti teman-teman juga kalau menggunakan robo-advisor, dalam melakukan pembelian reksadana itu akan diberikan fitur-fitur seperti auto financial plan. Jadi teman-teman ini bisa dikasih tahu, oh harusnya beli yang mana untuk mendukung tujuan keuangan teman-teman sekalian. Selanjutnya, Kak. Oke, dan ini simpel banget teman-teman, kalau kalian menggunakan bibit untuk investasi reksadana, 6 pertanyaan ini perlu dijawab secara jujur ya. Jadi nanti dari jawaban ini akan ketahuan bahwa teman-teman ini profil resikonya itu masuk ke kategori yang mana. Nah, kategori yang berbeda-beda itu akan memberikan rekomendasi teman-teman untuk, oke, misalnya teman-teman punya tujuan untuk membeli sesuatu, atau misalnya punya tujuan lain di masa mendatang dengan nilai sekian rupiah, itu bisa dibantu, direncanakan oleh bibit, dan bibit akan kasih tahu ke teman-teman nih, dari hasil profil resiko ini, teman-teman cocoknya nabungnya misalnya sebulan itu X rupiah, dan dibelikan apa saja, reksadana jenis apa. Itu sudah bisa semua. Jadi ini adalah bentuk dari komitmen bibit
memberikan akses dan memberikan pengetahuan yang lebih simpel kepada kita semua, pada teman-teman dan kepada investor pemula di luar sana, bahwa investasi reksadana atau investasi di pasar modal itu adalah sesuatu yang inklusif, gampang dilakukan, dan untuk kita semua tanpa kecuali. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas William atas presentasinya yang luar biasa. Ini saya garis bawahi tadi ya disampaikan, jangan khawatir bagi yang masih awam berinvestasi khususnya di reksadana, untuk itulah mengikuti investasi cerdas ala milenial sore hari ini ya. Baik, bagi Betul, yang Kak. masih banyak pertanyaan tentunya Mas William ya, dengan pemaparan yang disampaikan tadi, kira-kira strateginya bagaimana, nanti akan dibahas dalam sesi talkshow dan juga sesi tanya jawab. Dan selanjutnya kita akan menyimak presentasi yang akan disampaikan oleh Mas Andi Jiwandono, Head of Product and Marketing PT Bank Jago Tbk, mengenai solusi mudah mengatur keuangan dan tentunya berinvestasi. Silakan Mas Andi. Terima kasih, Mbak Bisa. Slide-nya akan di-share oleh ADX ya? Betul, slide-nya akan kami share. Oke. Oke, selamat sore teman-teman semua ya. Terima kasih sekali waktunya hari ini. Nama saya Andi Jiwandono, saya Head of Product and Marketing di Jago. Mungkin banyak orang yang bilang ya, tak kenal tak sayang ya. Maka dalam kesempatan ini saya akan memperkenalkan Jago kepada teman-teman sekalian, supaya harapannya nggak cuma kenal dan sayang, tapi saya juga berharap nanti teman-teman semua bisa ikutan sesuai dengan tagline kami ya, semua jadi jago ya. Nah, saya akan menggunakan presentasi yang sudah disiapkan, mungkin sudah ditampilkan belum ya? Atau apa saya yang share? Salah ya. Bagaimana rekan-rekan untuk share screen-nya? Tampaknya ada kendala teknis sedikit nih, Mas Andi. Boleh di-share dari Mas Andi dulu? Boleh. Saya dikasih akses untuk share, boleh ya? Boleh. Belum dikasih akses ya, Pak Bisa. Oke, silahkan di-share, Mas Andi. Oke, hold on. Kelihatan belum layar saya? Sudah kelihatan, Pak? Sudah muncul nih, Mas Andi. Sudah kelihatan ya, oke, terima kasih. Oke, silahkan dilanjut. Ya, jadi kami menyebut layanan kami dari Jago ini sebagai Life Finance Solution ya. Life Finance Solution ini istilah Life-Centric Finance Solution ini sebenarnya kami gunakan untuk menggambarkan visi Jago dalam memberikan layanan finansial kepada Indonesia ya. Di mana kami mengembangkan layanan yang berfokus pada kehidupan orang Indonesia sehari-hari. Nah, berfokus pada kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih sebenarnya? Kami tuh sebenarnya sadar bahwa biasanya kalau orang baru tiap hari pada saat menggapai handphone ya, mungkin nggak semua orang langsung cari aplikasi banking ya di awal bangun pagi ya. Kayak saya kalau bangun pagi biasanya pertama pasti kan mati waker dulu gitu ya. Lalu saya tadi pagi aplikasi kedua tuh saya buka GoFood, terus saya pesan makanan ya, supaya saya selesai mandi makanan datang gitu. Lalu mungkin setelah itu nyalakan Spotify, dengerin musik. Lalu saya juga baca berita ya. Jadi banyak sekali aplikasi yang kita gunakan setiap hari ya, dari bangun pagi sampai nanti tidur di malam hari ya. Dan banking itu mungkin kalau buat saya mungkin aplikasi ke-8 atau ke-9 ya. Saya kerja di bank aja, itu aplikasi ke-8 atau ke-9 yang saya buka tiap hari ya. Dan itu mungkin karena saya kerja di bank. Kalau orang lain mungkin nggak tiap hari buka ya. Tapi banyak sekali aplikasi lain yang kita gunakan sehari-hari. Dan ini di mana strategi utama Jago untuk menjadi life-centric sebenarnya itu adalah dengan mengintegrasikan Jago dengan ekosistem digital Indonesia. Nah, jadi dengan mengintegrasikan Jago dengan layanan digital besar di Indonesia, harapan kita adalah setiap kali masyarakat Indonesia menjalankan kehidupan digitalnya, maka dia juga akan dibantu oleh Jago, gitu ya. Jadi maka misi kami itu adalah menjadi bank dalam ekosistem digital, dan kami bekerja untuk bisa terintegrasi dengan pemain digital ini bukan hanya sebagai alat pembayaran, karena kalau hanya alat pembayaran mungkin banyak ya bank lain yang bisa melakukan juga ya. Tapi kami sebenarnya dengan beberapa partner inti kami ini membangun produk roadmap yang secara kolaboratif, sehingga kami bersama-sama tuh benar-benar bisa menghadirkan produk dan fitur yang hanya bisa dilakukan kalau sebuah bank terintegrasi sangat erat dengan sebuah penyedia layanan digital yang lain. Nah, contohnya seperti Debit ini gitu ya. Nah, maka untuk mendukung visi ini, untuk menjadi sebuah life-centric solution ya dalam ekosistem digital, maka
salah satu strategi yang paling penting sebenarnya adalah Jago menjadi sebuah tech-based bank gitu ya. Tech-based bank itu artinya apa sih? Bank yang berbasis teknologi gitu ya. Kami sebagai bank yang baru, bank yang berbasis teknologi, saya sering bilang ke teman-teman saya ya, kalau ditanya kayak apa sih kerja di Jago tuh ya, saya bilangnya kerja di Jago tuh nggak kayak kerja di bank yang coba bikin layanan digital gitu ya, tapi rasanya itu seperti kerja di perusahaan digital yang kebetulan punya license bank gitu ya. Sehingga cara kita kerja, kemampuan core capabilities kita ya, kemampuan kita yang core itu adalah sama mirip sekali dengan perusahaan digital lainnya. Nah, ini memberikan kita, artinya apa? Artinya kita mengembangkan teknologi kami sendiri, kami mengoperasikan teknologi buatan kami sendiri, sehingga kami memiliki fleksibilitas dan punya kemampuan yang bisa dibilang setara ya dengan para pemain digital lain di Indonesia. Karena saya rasa kalau kami tidak melakukan ini, maka rekan-rekan dari layanan digital lainnya seperti Bibit dan lain-lainnya mungkin juga akan merasa kesulitan ya integrasi dengan sebuah bank ya. Nah, tapi karena Jago ini memang dibangun dari nol dengan kapabilitas teknologi dan digital yang sangat mumpuni ya, sama seperti perusahaan digital lainnya, maka kami bisa menyatakan bahwa kami tech-based bank yang akan berintegrasi dengan layanan digital lain di Indonesia, sehingga kami akan jadi life-centric financial solution ya untuk Indonesia. Nah, maka kami sudah melakukan integrasi dengan beberapa mitra. Bibit adalah mitra yang paling pertama yang memulai perjalanan kami untuk memasuki jadi anggota ekosistem digital Indonesia ini. Dan selain Bibit, sebenarnya kami juga sudah meluncurkan kerjasama kami dengan Gojek ya. Nah, ini adalah dua partner pertama kami. Ini adalah dua partner pertama kami. Dan kalau dengan Bibit ini kami menghadirkan kemudahan dalam pembukaan akun Jago. Jadi kalau untuk rekan-rekan teman-teman ya yang belum punya akun Jago tapi punya akun Bibit, itu tanpa download Jago pun sekarang sudah bisa sign up buka akun Jago di Bibit ya. Jadi sudah secara langsung nggak perlu download aplikasi Jago pun udah bisa langsung mendapatkan kemudahan yang bisa dirasakan kalau punya akun Jago. Nah, selain itu kami jadi juga memberikan banyak kemudahan dalam hal investasi rutin dan juga akan nanti menghadirkan lebih banyak lagi kemudahan ya dalam hal pembelian dan pencairan investasi reksadana di Bibit. Ya. Bersama Gojek kami juga sudah melakukan beberapa hal, mulai dengan pembayaran yang merupakan tahap pertama. Tapi seperti yang tadi saya katakan ya, dengan ini adalah dua partner pertama kami berharap bisa mengembang integrasi dan lebih banyak partner lain. Tapi dengan Bibit ini yang merupakan partner pertama kami, ini justru adalah menurut saya yang paling menarik ya, karena duluan terusnya kita kerjanya sangat baik ya, kerjasamanya ya sangat erat, dan kita dalam waktu yang dekatnya akan meluncurkan lebih banyak lagi fitur yang membuat investasi menggunakan Bibit dengan Jago itu jauh lebih mudah ya, sehingga akhirnya itu nggak masuk akal sih sebenarnya kalau misalnya mau coba investasi harusnya coba investasi ya pakai Bibit dan Jago ini gitu ya. Nah, harapan kami tentunya kami melihat bahwa visi Bibit ini sangat selaras dengan apa yang ingin kami capai juga. Kami juga ingin mendukung bagaimana caranya membuat investasi ini semakin inklusif ya, sehingga semua bisa ikut menikmati pertumbuhan ekonomi di Indonesia ya. Jadi rekan-rekan semua bisa mencoba investasi, kami mencoba membuat itu lebih mudah, dan kami mencoba supaya ini mudah tuh artinya siapapun bisa benar-benar memulai dan bisa benar-benar memahami ya bagaimana memulai investasi dengan fitur-fitur yang sangat mudah untuk dipelajari ya. Maaf, Mas Andi 1 menit lagi ya. Ya, oke. Nah, saat ini kami juga mengembangkan fitur-fitur Jago ya, di mana kami memastikan fitur-fitur ini memang dimulai dari kita kebutuhan pasar ya. Dan waktu kami melakukan riset di pasar, kami menemukannya ada 3 hal yang paling utama yang ternyata masih dibutuhkan ya, yang masih ada gap di pasar ya. Yang pertama tuh adalah bagaimana orang bisa mengatur uang dengan mudah. Di mana mungkin secara tradisional orang bisa menggunakan amplop ya, ada beberapa amplop untuk mengatur keuangan. Yang kedua tuh ada bagaimana supaya kalau kita melakukan nabung, melakukan pembayaran itu secara rutin tuh nggak ribet gitu ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa kolaborasi gitu ya. Sesuatu yang mungkin selama ini sulit sekali dilakukan dengan aplikasi perbankan lain. Nah, hasilnya adalah 3 fitur utama dari Jago sendiri. Yang pertama adalah bagaimana di Jago itu kita bisa membuat banyak sekali kantong, dan kantong ini membuat kita sangat mudah mengatur keuangan seperti layaknya kita punya banyak amplop dan kita masukkan uang di masing-masing amplop ya. Kantong ini sebenarnya adalah sebuah rekening terpisah. Jadi setiap kantong sebenarnya punya nomor rekening sendiri. Buka kantong, tutup kantong, ganti-ganti image dan itu mudah sekali di aplikasinya, hanya beberapa detik saja. Sehingga sangat mudah dan sangat mirip seperti kalau kita punya puluhan amplop ya, tapi sekarang secara digital. Dan
mungkin yang paling inovatif lagi adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi di Jago. Karena semua kantong ini bisa kita buka aksesnya ke rekan kita juga yang punya akun Jago. Sehingga kita bisa nabung bareng, kita bisa lihat transaksinya bareng, kita juga bisa memberikan akses kepada teman kita atau keluarga kita supaya mereka juga bisa mengakses dana yang ada di kantong yang kita. Oke, Mas Andi. Praktis dan efisien gitu ya yang diharapkan bisa dicapai dari sini. Sangat melekat dengan milenial tentunya. Baik. Ya. Saya sekali waktu pemaparannya habis Mas Andi, terima kasih ya. Dan itu dia sekilas pemaparan terkait integrasi antara Bank Jago dan Bibit sebagai agen penjual efek reksadana. Tak kenal maka tak sayang kata Mas Andi tadi ya. Mungkin kalau masalah kenal pasti di kalangan investor milenial udah tahu Bibit dan juga Bank Jago gitu. Tetapi sayang ini nih, semoga nanti setelah acara ini semua makin sayang dan makin jago dalam berinvestasi. Dan berikutnya rekan-rekan kita akan masuk dalam sesi dialog. Oke, sebelum kita memulai sesi dialog, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk menyiapkan pertanyaan yang akan dijawab saat sesi tanya-jawab nanti. Dan bagi 5 penanya terbaik, siap-siap mendapatkan hadiah berupa saldo senilai Rp500.000 per orang. Tentunya dari Bank Jago dan juga Bibit. Syaratnya cukup menuliskan pertanyaan dengan mencantumkan nama lengkap dan username Instagram melalui fitur tag Zoom. Dan jangan lupa harus memfollow akun Instagram Bank Jago @jadijago dan Instagram Bibit @bibit.id. Karena pemenang yang belum follow akun tersebut dianggap batal ya. Baik, kita langsung mulai saja sesi dialog pada kesempatan sore hari ini seputar industri dan juga reksadana. Saya akan bertanya pertama kepada Mas William ya. Bagaimana sih perkembangan bisnis reksadana di Indonesia sampai dengan hari ini dari perspektif Anda? Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Prisa. Jadi kalau boleh sedikit cerita, kami melihat bahwa di Bibit ini ya, kalau kita merefer kepada industri reksadana secara umum, hari ini merupakan titik di mana kita boleh cukup bergembira lah, karena banyak sekali investor baru, terutama dari kalangan generasi muda, milenial, Gen Z, termasuk teman-teman sekalian, yang pada akhirnya sudah berinvestasi reksadana di pasar modal dan menggunakan Bibit. Jadi kalau kita kembali ke misalnya di awal tahun 2016, Kak, waktu itu jumlah investor reksadana di Indonesia itu jumlahnya masih ratusan ribu. Jadi memang dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, seiring dengan tingginya minat dari masyarakat, meningkatnya pengetahuan, dan juga kehadiran Bibit salah satunya di tengah masyarakat ini membuat investasi di reksadana semakin mudah. Karena kita tahu salah satu karakteristik dari teman-teman milenial ini kan nggak suka yang ribet, sukanya yang simple, sukanya sesuatu yang bisa one click away, misalnya hanya dengan smartphone-nya, bisa melalui satu aplikasi, apalagi sekarang kita Bibit sama Jago sudah integrasi, jadi bisa pakai Jago, beli reksadana di Bibit, itu semakin gampang. Nah, kegampangan atau kesederhanaan inilah yang disukai oleh masyarakat, terutama generasi milenial nih Kak. Jadi kalau kita lihat dengan adanya teknologi, dengan adanya pemain-pemain di sektor ini mempercepat jumlah investor, mempercepat masyarakat Indonesia untuk bisa mencapai tujuan keuangannya melalui investasi di pasar modal. Namun di saat yang sama kita masih punya PR nih Kak, bahwa walaupun jumlahnya sudah sekian juta, ini kalau dibandingkan dengan proporsi penduduk Indonesia masih boleh dibilang ini cukup rendah. Jadi ini challenge bagi pelaku industri, namun juga di saat yang sama kita mengencourage seluruh generasi muda untuk mulai investasi reksadana. Oke. Mas William, bisa dibilang ya masih banyak masyarakat yang tidak berinvestasi reksadana dari dulu. Menurut Mas William, apa yang menjadi faktor khusus yang mempengaruhi hal tersebut? Jadi memang kalau kita melihat di masyarakat ya Kak, ada satu kesalahan paradigma bahwa kalau investasi di pasar modal atau beli reksadana itu harus punya uang sekian dulu, atau level pengetahuannya harus tinggi, atau harus punya koneksi misalnya di pasar modal. Mungkin ini ada benarnya Kak, anggapan ini zaman dulu ya, sebelum ada kehadiran misalnya Bibit di tengah masyarakat. Namun dengan kehadiran Bibit ini kami dalam tanda kutip memberikan sebuah revolusi lah, bahwa kalau investasi reksadana di pasar modal itu semua orang
mulai dari Rp100.000 saja, itu bisa mendapatkan layanan yang sama kualitasnya dengan orang yang investasi 100 juta nih Kak. Jadi dengan adanya perlakuan yang sama, ini menjadikan sesuatu lebih inklusif. Jadi orang juga semakin tahu, pengguna juga semakin aware bahwa dengan menggunakan teknologi only one apps misalnya gitu ya, itu mereka bisa langsung beli reksadana dan nggak harus besar-besar banget kok, disisihkan dari uang jajan atau dari income-nya itu sudah langsung bisa. Jadi adanya perspektif yang bergeser di sini Kak. Oke, jadi perspektif ya, kalau reksadana itu dari dulu banyak yang menilai mahal atau eksklusif gitu ya, jadi banyak yang ragu-ragu untuk berinvestasi di reksadana. Oke, kemudian apa saja sih keunggulan dari aplikasi Jago dan apa keunikan dari Pocket? Kini kita membahas mengenai seputar Jago kolaborasi dengan Bibit ya. Kita ke Mas Andi, silakan. Ya, terima kasih Prisa. Mungkin seperti tadi yang saya sampaikan ya, jadi kantong Jago ya, Pocket Jago. Kantong Jago tuh memberikan keleluasaan ya, keleluasaan dan memberikan kemudahan untuk mengatur uang se-fleksibel yang kita inginkan gitu ya. Sama seperti kalau misalnya kita mau simpan uang, kalau mungkin orang zaman dulu banyak kan kalau misalnya mau pisah-misahkan uang tuh ya tadi ya pakai amplop, atau mungkin kalau misalnya agak niat pergi ke beberapa bank ya, buka beberapa rekening. Tapi itu kan repot ya, harus pergi ke bank, buka satu rekening lagi. Saya mau nabung untuk yang keperluan lain, saya buka ke bank lain lagi, buka lagi rekening lain. Nah sekarang kalau di Jago tuh mudah sekali bisa buka kantong seperti bikin file baru aja di komputer gitu ya. Dan itu hanya beberapa detik. Dan itu kita memberikan keleluasaan bisa sampai dengan puluhan kantong ya, maksimal 40 kantong sekarang di Jago ya. Kantong-kantong itu bisa kita atur, dan bisa kita personalize. Misalnya kalau di Jago saya tuh di aplikasi saya punya, saya bisa share nggak ya ini aplikasi saya ya? Tapi kalau di Jago saya itu saya nggak bisa share ya, berapa bisa ya. Jadi kalau saya bisa share, saya bisa menunjukkan bagaimana kalau di Jago tuh punya puluhan kantong tuh gampang sekali ngaturnya ya. Saya bisa atur warnanya, saya bisa posisikan dengan supaya yang kebutuhannya mirip itu berdekatan. Saya bisa share dengan istri saya share dengan anak saya, sehingga mengatur keuangan itu sangat mudah gitu ya. Dan sekali lagi perlu diingat kalau kantong di Jago tuh ya puluhan kantong, satu kantong punya sebenarnya sebuah rekening sendiri gitu. Jadi semua keamanan, semua kenyamanan yang dibutuhkan dari sebuah rekening bank pada umumnya itu juga tersedia dalam kantong-kantong Jago. Dan kemudahan untuk membuat banyak kantong ini juga membuat kita mudah sekali untuk melakukan budgeting ya. Kita memisahkan uang untuk kebutuhan berbeda-beda, dan pada saat kita ingin menghubungkan ini dengan layanan digital lain, misalnya dengan Bibit, maka akan sangat mudah kita menyisihkan uang khusus untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu gitu ya. Misalnya untuk investasi, atau misalnya kalau saya juga dihubungkan dengan layanan lain, saya untuk pesan makanan, untuk pesan ride hailing gitu ya. So itu saya rasa kelebihannya ya. Mas Andi, mungkin boleh ditampilkan begitu ya, semacam demo penggunaan aplikasi Jago ini menggunakan handphone saja nggak apa-apa? Paling tidak menjadi gambaran ya. Boleh kasih akses ke ini saya nggak ya? Saya mau coba share di handphone, belum bisa soalnya. Bilangnya hanya host bisa share di meeting. Oke, tampaknya kalau di handphone ini terkendala gitu ya. Tinggal kasih akses ke saya, jadi saya kan nyambung lewat handphone juga nih, ada dua sebenarnya. Oke, jadi coba rekan-rekan boleh memberikan akses kepada Mas Andi ini dengan penggunaan handphone, tampaknya bisa di-share gitu ya demonya. Iya. Boleh dicoba Mas Andi? Iya, sudah bisa ya. Katanya? Belum ya? Sudah kelihatan sekarang sepertinya ya. Nah ini saya kasih contoh nih, ini kantong-kantong saya di Jago saya nih, akun Jago saya. Saya sekarang punya 12 atau 14 kantong, saya lupa nih. Kalau kita buka akun Jago, otomatis kita akan dapat kantong utama yang warna ungu ini ya. Lalu saya punya 3 kantong warna abu-abu, ini kantong egois saya nih, kantong yang buat saya pakai sendiri, ada uang jajan, ada uang transport, ada uang makan gitu ya. Lalu kayak warna-warna biru nih, saya kantong-kantong saya untuk keluarga nih. Ada untuk anak saya kasih debit card ya, kalau misalnya lagi dia perlu belanja, saya kasih dia debit card, saya bisa atur debit cardnya, mungkin saya nyalakan, saya matikan, saya kasih aksesnya berapa uangnya, dia boleh maksimal berapa belanjanya. Lalu saya punya uang tabungan sisa nih, kalau misalnya kita punya uang sisa bulanan, kita taruh sana, nanti sama-sama mau keluarga bisa senang-senang gitu ya.
saya punya tabungan bersama keluarga ya, yang kelihatan ada lingkaran kuning, sebenarnya seberapa jauh kita dari target tabungan kita ya, dengan yang dimana kantong ini saya bagi juga dengan istri saya, sehingga dia bisa melihat juga dari aplikasi Jago dia sendiri ya. Saya punya tabungan untuk kuliah anak saya, dan beberapa tabungan lainnya. Jadi membuat kantong itu sangat mudah ya. Saya tinggal klik buat kantong ini, saya bisa pilih saya mau kantong buat nabung atau buat bayar-bayar, langsung jadi gitu ya. Saya tinggal bikin ini buat demo gitu ya. Oke, jadi kantongnya cukup banyak ya Mas Andi ya? Bisa dibagi dalam, kalau dulu kan konvensional banget gitu, kita pisahkan antara dana A, dana B, dana C. Nah, kalau ini udah digital bisa menggunakan kantong tersebut ya? Betul. Maksimal bisa sampai berapa kantong sih Mas? Karena kita maksimal 40 kantong. Wow, 40 kantong ya. Saya sedang berpikir itu kantong-kantong saya mau kasih buat apa saja ya. Oke. Lantas apa yang menjadi target utama nih, kolaborasi ataupun integrasi antara Jago dan juga Bibit ini? Mas Andi dulu. Saya rasa kalau dari kolaborasi ini kita mau coba kasih pengalaman yang baru ya untuk customer kita ya, untuk bisa pertama pengalaman yang sangat mudah untuk mengakses layanan perbankan. Yang sangat mudah ya, karena Bibit juga memang menghadirkan layanan yang membuat investasi sangat mudah. Kami rasa kami juga harus memberikan kemudahan untuk untuk mengakses layanan perbankan. Pada saat itu dihubungkan, yang kami tawarkan adalah kemudahan untuk membangun disiplin dan investasi ya, karena mudah buka akunnya, mudah buka kantongnya, mudah untuk memanage uangnya itu untuk kapan mau ditambahkan, kapan mau dipindahkan sesuai untuk kebutuhan investasi, dan untuk otomatis pembayaran di Bibitnya pun bisa otomatis sekarang ya lewat Jago ya. Jadi saya rasa dengan ini kita memang tujuannya supaya membantu supaya investasi semakin mudah, nggak hanya bisa bayar dengan harus pindah-pindah aplikasi lain atau apa, tapi semakin terintegrasi ya dengan aplikasi perbankan, dengan layanan perbankan yang juga mudah sekali untuk dicapai. Oke, itu dia kuncinya adalah mudah membukanya, kemudian juga yang paling penting adalah memanagenya ini, karena terkadang hanya mudah untuk membuka tetapi memanagenya ini tidak mudah. Tapi yang ditawarkan dari Jago berkolaborasi dengan Bibit ini adalah tentunya praktis sampai dengan memanagenya. Nah, lantas bagaimana mekanisme berinvestasi di Jago berkolaborasi dengan Bibit ini? Pengalaman mungkin dari Mas William dulu. Ya, terima kasih Kak Prisa. Jadi memang kerjasama atau kolaborasi antara Jago dan Bibit ini terjadi kan karena memang kedua perusahaan punya visi yang sama. Bahwa ujung-ujungnya yang kami layani adalah teman-teman semua, masyarakat, dan kami ingin menghadirkan layanan yang serba mudah, sederhana, nggak usah pindah-pindah app, pokoknya satu aplikasi simple dan langsung bisa investasi reksadana. Jadi itu sudah cocok banget lah. Kalau untuk saya pribadi juga nggak mau repot, pokoknya langsung gitu kan Kak ya. Ya memang kalau dalam bentuk kolaborasinya, dalam prakteknya, sesimpel misalnya kita sebagai pengguna Bibit mau buka akun Bank Jago belum punya nih, bisa langsung buka pakai akunnya Bibit. Jadi itu langsung memakan waktu sebentar saja sudah bisa. Jadi nanti di saat yang sama, kalau teman-teman pengguna atau nasabah ingin investasi reksadana di Bibit bisa. Kalau misalnya ada uang yang ingin ditaruh di kantong-kantongnya di Bank Jago, itu bisa juga lewat Bibit. Jadi nggak perlu pindah app lagi Kak. Oke, dari Mas Andi ada yang ingin ditambahkan terkait dengan mekanisme berinvestasi di Jago kolaborasi dengan Bibit? Mungkin saya coba share lagi kali ya. Saya coba share lagi kamera saya, handphone saya ya. Saya coba tunjukkan demonya seperti apa sih kalau investasi di Bibit menggunakan Jago ya. Ini adalah rekening Bibit saya, akun Bibit saya yang biasa saya pakai buat demo ya. Ini kebetulan di sini sudah saya hubungkan dengan Jago saya. Jadi kalau di homepage Bibit ini, kalau misalnya belum punya akun Jago atau belum terhubung, maka ada banner yang akan mengajak kita untuk menghubungkannya. Kebetulan karena saya sudah hubungkan, di sini bisa lihat profil saya di Bank Jago tuh kelihatan ya. Oh ini sudah tersambung nih akun saya, nama saya, nama KTP saya Andreas Yuwandono ya. Lalu bisa dilihat ya ada nomor rekeningnya ya, dan saldo saya ada berapa di kantong yang terhubung ini. Nah, untuk pembayaran ini sangat mudah. Kalau misalnya mungkin kalau setahu saya orang yang banyak sekali investasi lewat Bibit itu pilihannya mungkin bisa pakai GoPay atau pakai virtual account ya. Mesti pindah lagi aplikasi lain mungkin ya. Kalau virtual account ya ke aplikasi banking lain. Nah, kalau di sini sangat mudah sih. Saya kasih contoh. Misalnya saya mau top up di dana tabungan saya ini ya. Pada saat saya mau top up, seperti Mas William bilang tadi, minimal 100.000 gitu ya saya coba top up ya. Ini saya bisa langsung pilih membayarnya. Saya menggunakan Jago. Saya bisa lihat saldo saya masih cukup.
Dan kemudian tanpa harus pindah-pindah aplikasi, autentikasi untuk menyelesaikan pembayaran itu langsung terjadi di aplikasi Bibit langsung ya, jadi nggak perlu pindah-pindah ya. Nah, dan kalau sudah selesai, nggak perlu pindah aplikasi, ini langsung saya jadikan nabung rutin. Dan mungkin ini kuncinya sih. Ini kalau buka akunnya sudah mudah, atur uangnya sudah mudah, tinggal satu langkah lagi untuk jadikan ini nabung rutin ya. Bagaimana kita bisa nabung rutin dengan Bibit dan dikoneksikan dengan kantong Jago tanpa harus bingung-bingungnya mesti top up dulu atau apa, asal karena ini memang kantong Jago ini sebuah rekening bank ya. Jadi biasanya kita masih punya uang di sana ya. Jadi untuk melanjutkan ini sangat mudah ya. Saya tinggal pilih auto debit dengan Jago. Oh, ini minta password lagi ya. Ya. Dan setelah ini maka kalau misalnya sudah selesai maka akan untuk auto debitnya itu akan langsung terbuat ya. Kalau saya sudah pernah coba bikin sih nabung rutin seperti ini ya. Kayak saya punya satu nih yang nabung rutin setiap hari Senin nggak salah ya. Setiap hari Senin akan top up salah satu reksadana saya sejumlah 100.000 ya dari Jago. Nah, jadi sangat mudah ya dengan integrasi ini. Gitu Mbak Prita. Oke, terlihat sih sebenarnya sangat praktis ya. Dan sangat mudah sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas Andi dan juga Mas William. Nah, pertanyaan kita satu lagi nih ya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Mengapa harus beli reksadana di Bibit menggunakan kantong Jago, Mas Andi? Pertama karena mudah ya, jadi nggak perlu pindah-pindah aplikasi tadi ya. Dengan kemudahan itu, kalau kita mau beli reksadana itu yang nggak buang waktu lah, jauh lebih mudah lah ya. Selain itu, saya rasa yang penting lagi adalah bahwa kami juga mendukung untuk nabung rutinnya itu sih. Tadi seperti yang disampaikan Mas William ya, investasi itu memang harus sebisa mungkin kita mulai dari seawal mungkin ya. Kalau kita sudah memulai, bagaimana kita membuat itu disiplin. Nah, kalau kita hanya beli pada saat kita ingat aja, maka disiplin itu susah ya. Tapi dengan ada auto debit, fitur auto debit dari Bibit, dan karena itu didukung oleh kantong Jago, saya rasa itu akan membuat investasi kita jauh lebih baik ya, jauh lebih disiplin. Dan karena kantong Jago yang dihubungkannya adalah sebuah rekening bank, jadi saya rasa mudah sekali untuk memastikan bahwa kita punya uang sejumlah tertentu ditaruh di kantong yang khusus yang dihubungkan dengan Bibit itu untuk investasi, sehingga kita tahu pasti uang ini akan dipakai untuk investasi, nggak kepakai untuk yang lain-lain gitu ya. Nah, mungkin selain itu kita akan banyak fitur lain yang mungkin cukup unik ya dengan integrasi kita dengan Bibit ini. Salah satu yang sudah kita lakukan adalah pada saat pencairan reksadana ya. Biasanya kalau mungkin aplikasi lain kalau mencairkan reksadana, menunggu uangnya kapan masuk ke rekening bank kita ya mesti nunggu ya. Kalau kapan tahun sudah masuk mungkin harus buka rekening banknya, harus buka manual ya. Hari ini saya buka, besok saya buka lagi udah masuk atau belum. Nah, karena kita sudah terintegrasi dengan Bibit, maka pada saat kita menjual reksadana kita di Bibit dan uangnya sudah masuk ke Jago, kita akan dapat notifikasi ya, karena sudah integrasi kan. Jadi kita tahu uang itu sudah sampai di rekening. Jadi nanti teman-teman pun akan diberitahukan oleh Bibit sih, oh ini uangnya sudah masuk ya, jadi nggak perlu nunggu-nunggu lagi gitu ya, nggak ada was-was lagi gitu. Oke, mungkin ada tambahan dari Mas William mengenai mengapa harus beli reksadana di Bibit menggunakan kantong Jago? Ya, karena pada dasarnya kolaborasi antara Bibit dan Jago ini memang sengaja kami wujud nyatakan untuk mempermudah teman-teman semua, terutama generasi milenial, generasi muda, yang nggak mau pusing, yang nggak mau ribet, karena segala kekhawatiran atau misalnya kalau ini gimana, kalau itu gimana, ntar takut ribet dan segala macam, itu sudah menjadi perhatian kami dan diwujudkan dalam kerjasama atau kolaborasi Bibit dengan Jago ini, Kak. Jadi, gimana kalau nggak ada notifikasinya? Tadi Mas Andi sudah sampaikan, ada. Jadi sederhana banget. Dan itu mudah, nggak makan waktu. Oke, itu dia ya jawaban sudah terbayang begitu ya sebenarnya apa saja alasan kenapa harus berinvestasi mulai dari sekarang, tentunya menggunakan fitur dari Jago kolaborasi dengan Bibit. Nah, gimana nih rekan-rekan, udah paham banget dong ya mengenai pentingnya berinvestasi itu. Nah, rekan-rekan bisa mulai dengan reksadana karena udah tahu caranya dari kedua narasumber kita tadi. Masih ada yang kurang jelas? Kalau ada, rekan-rekan bisa bertanya melalui fitur Text Zoom. Selain menambah ilmu, ada saldo senilai Rp500.000 per orang dari Bank Jago dan juga Bibit menanti bagi 5 penanya terbaik. Dengan syarat udah follow media sosial Instagram Bank Jago, @jadijago, dan Instagram Bibit
bibit@bibit.id ya. Karena kalau nggak follow sekarang, maka kesempatan kalian untuk menjadi pemenang akan hangus. Jangan lupa cantumkan nama dan akun Instagram kalian ya saat menuliskan pertanyaan di fitur Text Zoom. Dan langsung saja, inilah sesi tanya jawab. Baik, untuk pertanyaan pertama, langsung saja kita akan simak. Boleh kita saksikan bersama-sama ya. Untuk penanya yang pertama, melalui fitur Text Zoom bisa ditampilkan. Ini dari Mas Ardiansyah. Selamat sore, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita bacakan ya, katanya, bagaimana strategi Bank Jago untuk dapat memenangkan persaingan di pasar perbankan digital dan kenapa harus memilih Bibit? Tampaknya ini ditujukan kepada Mas Andi dulu ya, silakan Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Adriansyah. Jadi strategi kami tadi yang saya sampaikan ya. Jadi pertama, kami sebagai sebuah bank berbasis teknologi ya, tech-based bank, kami itu kemampuan kami untuk mendevelop ya, untuk membangun dan mengoperasikan sebuah sistem digital tuh bisa dibilang tuh mungkin termasuk yang teratas ya di Indonesia sekarang ini. Cara kami beroperasi, kemampuan kami untuk membangun sistem tuh sudah sangat setara dengan teman-teman pemain digital lainnya seperti Bibit, seperti Gojek dan lain-lainnya. Karena kami membuat sistem dari nol dari beberapa tahun yang lalu dan memang disiapkan untuk bisa melakukan integrasi dengan pemain digital lain, yang adalah strategi kedua kami. Ya. Bagaimana kami akan membuat Jago itu berbeda dengan bank yang lain adalah Jago akan menjadi bank yang paling banyak melakukan integrasi dengan pemain digital lain, di mana integrasi itu tidak hanya memberikan kemudahan seperti yang kami tampilkan sekarang ini ya, kemudahan membayar, kemudahan untuk melakukan auto debit, tapi nanti akan ada produk dan fitur lainnya yang hanya bisa dilakukan kalau pemain digital seperti Bibit ini memang melakukan kerjasama dengan bank seperti Jago. Nah, jadi Jago sendiri juga akan terus mengeluarkan fitur-fitur Jago sendiri seperti kantong bersama untuk kolaborasi tadi yang memang sangat erat dengan kebutuhan pasar. Tapi saya rasa nanti ke depannya yang akan menjadi tulang punggung dari strategi kita ya untuk menjadi berbeda dari bank yang lain adalah bagaimana kami terintegrasi dengan pemain digital lain di Indonesia. Oke, Mas Andi, apa yang dilihat dari Bibit sehingga memilih Bibit untuk menggandeng Bibit dan berintegrasi dengan Bibit? Jadi visinya sama ya, Mbak Prisa dan Mas Adriansyah ya. Jadi visi kami memang adalah bagaimana kami bisa memberikan kemudahan dan kami bisa memberikan solusi kepada masyarakat ya yang untuk bagaimana supaya semakin mudah untuk menjadi lebih jago lah untuk dalam hal finansial. Nah, Bibit ini fokusnya di investasi, dan investasi kebetulan investasi reksadana yang mungkin adalah salah satu instrumen investasi yang cukup mudah dimengerti ya, dan resikonya juga cukup rendah ya. Jadi sangat baik untuk pemula. Maka kami melihat karena visinya mirip dan karena tadi juga ya, karena kemampuan untuk mengintegrasi itu kemampuan teknologi sangat penting ya, dan Bibit kan juga sebuah pemain digital yang memang dari bawah tuh dibangun dengan kemampuan digital yang sangat mumpuni ya. Kami melihat kesamaan visi, kesamaan cara beroperasi, sehingga kelihatannya sinerginya memang akan sangat baik ya. Sehingga kami memilih Bibit ini kayaknya harus duluan nih kita berintegrasi dengan Bibit nih. Oke, Jago aja udah pilih Bibit, masa rekan-rekan belum pilih Jago dan juga Bibit, apalagi kalau kedua-duanya ini gabung gitu ya, sangat kolaborasi yang sangat epik tentunya. Itu dia untuk pertanyaan yang pertama, semoga terjawab ya Mas Ardiansyah. Kita ke penanya berikutnya, boleh ditampilkan? Ini tampaknya dari Ibu atau Mbak gitu ya. Selamat sore, Azizia Karimasari ya. Wah, cukup panjang nih pertanyaannya. Bagaimana cara melatih konsistensi dalam berinvestasi? Karena saya atau kami mungkin para investor milenial yang sudah sangat akrab dengan digitalisasi ini kadang suka banget dengan FOMO. Ingin cepat cuan, nggak sabaran, dan lain-lain. Namun meskipun begitu, bagi saya sendiri, saya ingin menjadi investor tulen yang konsisten di pasar modal, yang nggak kapok meskipun jika portofolio saya berdarah-darah. Karena saya sudah punya pos-pos tujuan keuangan. Wah, jangan sampai berdarah-darah juga ya, makanya nih kita harus tanya ke pakarnya. Silakan, Mas William. Waduh, terima kasih dibilang pakar nih sama Kak Prisa. Oke, kepada Kak Azizia, untuk pertanyaannya saya sebenarnya
mencermati bahwa ini juga sesuatu yang melanda saya nih sebelum saya pakai bibit ya. Karena dulu kalau lihat misalnya orang-orang atau teman-teman lain cuan itu kita kok kayaknya panas gitu, langsung emosional dan pengen juga kita untung lebih besar dari dia. Akhirnya tanpa arah kita menggunakan emosi saja dan ujung-ujungnya malah rugi nih. Nah, setelah melalui perjalanan itu, setelah akhirnya belajar dari pengalaman juga, saya memutuskan untuk melihat itu ke dalam jangka panjang ya. Jadi kayak misalnya eyes on the prize gitu ya. Kita tahu bahwa kita ingin mencapai sesuatu, kapan dan caranya bagaimana. Nah, itu sudah diaturkan, diberikan rekomendasi oleh Bibit melalui robo advisor-nya. Salah satunya kita harus beli reksadana ABC. Misalnya sebesar X setiap bulan pada periode tertentu, maka kita akan mencapai tujuan keuangan kita. Nah, jangan sampai tujuan kita itu digoda-goda, digoyang-goyang oleh sifat FOMO yang hanya bisa menghancurkan kita. Jadi kita FOMO boleh, FOMO kalau kita belum nabung rutin, FOMO kalau kita misalnya masih spend uang saja tanpa investasi. FOMO-nya itu boleh, tapi kalau misalnya teman-teman tahu ada adagium lama yang mengatakan bahwa high risk, high return, kemudian kalau low risk, low return, nah itu berlaku sekali. Jadi kalau kita memang siap untuk mendapatkan banyak, kita harus siap juga untuk kehilangan banyak nih. Nah, jadi mudah-mudahan dengan paradigma yang benar, kita sharing terus, dan kita tahu bahwa tujuan keuangan kita itu untuk kita dan bukan untuk pamer ke orang lain. Nah, disitulah kita bisa menumbuhkan kesadaran bahwa investasi ini alangkah baiknya kita lakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu sampai tujuan kita tercapai, baru kita boleh stop, baru kita boleh tarik dan nikmati gitu. Oke, yang berdarah-darah itu tentunya sama seperti yang disampaikan Mas William ya, tanpa arah. Semoga kalau sudah join bersama dengan Jago kolaborasi dengan Bibit ini, nantinya sudah punya arah yang benar ya Mas William ya. Amin. Oke, itu dia jawabannya. Kita ke penanya selanjutnya. Siapakah penanya berikutnya? Cukup banyak nih pertanyaannya sore hari ini ya. Ini dari Egi Cahyana. Selamat sore Mas Egi. Menanyakan tips dan triknya untuk newbie investasi di pasar modal dan juga reksadana. Silakan Mas William dilanjutkan mungkin setelah tahu arah, tipsnya bagaimana nih? Ya, thank you Kak Prisa, thank you juga Mas Egi atas pertanyaannya. Jadi memang kalau untuk pemula atau istilahnya yang masih baru-baru banget dan belum tahu sebenarnya reksadana itu apa, produknya apa, kemudian resikonya bagaimana, cara kerjanya. Nah, kita pertama-tama harus punya pengetahuan yang benar dulu nih, bahwa reksadana itu apa, kemudian itu ditujukan untuk kita yang profil resikonya seperti apa. Dan kalau kita kurang lebih sudah tahu, ketika kita membayarkan sejumlah uang kita membeli reksadana, itu uangnya kemana, kita akan tahu, oh ternyata uang ini akan diinvestasikan lagi ke dalam bentuk ABC. Nah, kita sudah tahu, kita sudah tidak meraba-raba lagi. Kalau kita masih nggak tahu produk apa yang bagus, kabar baiknya kalau di Bibit, ini semua manajer investasi yang kerjasama dengan Bibit itu sudah diseleksi berdasarkan track record-nya, kemudian sudah diseleksi berdasarkan efisiensinya, efektivitasnya, dan yang bisa dibilang sudah paling kredibel gitu ya, yang sudah paling aman untuk bisa berhadapan langsung dengan investasi masyarakat. Kalau kita belum tahu mau beli apa, jawab saja 6 pertanyaan yang robo advisor-nya Bibit. Dari situ akan dikasih tahu, oh ternyata kita ini orang yang misalnya siap dengan resiko yang besar, atau resiko yang sedang-sedang saja, atau orang yang cenderung mau main aman saja. Nggak apa-apa juga, nggak ada benar, nggak ada salah, tapi kalau kita investasi berdasarkan, kita tahu kita tipe orang atau personality seperti apa, itu kita akan lebih siap menghadapi nanti misalnya naik turunnya, dan kita know what to expect gitu teman-teman. Oke, jadi bukan hanya orang kan biasanya cuma memikirkan apa nih instrumen investasinya. Saya harus tahu instrumen investasi misalnya reksadana itu apa, tetapi lupa untuk mengetahui profil resikonya sendiri ya. Bahwa saya sendiri ini pribadi yang tipe senangnya berinvestasi yang seperti apa. Nah, melalui Jago berkolaborasi dengan Bibit ini bisa ketahuan ya profil risikonya seperti apa dan pengetahuan yang benar ya Mas William ya. Betul. Dan yang pasti jangan lupa harus terpercaya. Oke, kita ke penanya berikutnya. Ini adalah penanya yang keempat ya. Kembali lagi ada Mbak Azisya Karimasari. Pertanyaannya menarik nih, ditujukan kepada Mas Andi. Katanya saya adalah investor syariah. Saat berinvestasi reksadana di Bibit pun, saya mengaktifkan preferensi syariah. Tapi saat ini saya jujur belum mengaktifkan Bank Jago di akun Bibit saya karena masih belum yakin atas
syariahannya. Yang saya ingin tanyakan, apakah Bank Jago sebagai bank digital yang begitu banyak mendapat perhatian publik ini memiliki rencana untuk mengembangkan Bank Jago Syariah, sehingga investor syariah seperti saya bisa terfasilitasi. Terima kasih. Harapan besar katanya dari Ibu atau Mbak Asisya. Silakan Mas Andi. Ya, terima kasih Mbak Asisya ya. Asisya. Jadi ini pertanyaan menarik ya. Pertanyaan ini sebenarnya sudah muncul bahkan sebelum kami launching ya. Kami launching bulan April, tapi saya ingat pertanyaan ini sudah mulai muncul dari bulan Januari atau Februari di awal tahun ya. Dan maka untuk kami sudah sangat jelas ya. Kami sudah sangat jelas bagi kami bahwa kebutuhan untuk sebuah layanan perbankan digital syariah itu adalah kebutuhan yang minatnya sangat tinggi ya di Indonesia. Nah, kebetulan tanggal 23 September kemarin, kami baru saja meresmikan unit usaha syariah Jago ya. Jadi memang karena kami tahu bahwa minatnya tinggi, maka kami juga mempersiapkan secara paralel bagaimana kami bisa menghadirkan layanan digital untuk pelanggan yang menginginkan layanan syariah ya. Nah, unit usaha syariah, izin untuk mendirikan unit usaha syariah itu adalah langkah pertama Bank Jago. Dan kemudian langkah kedua adalah nanti akan meluncurkan layanan yang memang berbasis syariah. Dan yang akan kami lakukan adalah sesuatu yang mungkin berbeda ya dibanding apa yang ada sekarang di pasar, di mana kami lihat perbankan syariah itu sekarang masih kebanyakan bank konvensional ya, di mana mungkin kalau rekan-rekan mau coba menggunakan mendapatkan sebuah rekening syariah, mungkin kadang-kadang fiturnya tidak akan selengkap atau tidak akan secanggih kalau misalnya kita menggunakan aplikasi banking digital ya. Nah, itu bedanya Jago yang akan kami lakukan. Apa yang mungkin teman-teman lain sudah rasakan sekarang dengan Bank Jago, itu akan kami hadirkan juga untuk layanan yang berbasis syariah. Dan kami malah sudah mempunyai beberapa ide bagaimana supaya malah lebih canggih lagi kalau perlu gitu ya, memang khusus untuk pasar syariah. Nah, tapi tanggal mainnya mesti tunggu dulu ya, kapan kami akan meluncurkan layanan syariah kami. Oke, tunggu dulu ya. Tapi udah digodok dan arahnya memang sudah dekat ke sana ya, Mas Andi ya? Ya, betul. Oke, kepada Mbak Asisya dan juga rekan-rekan yang lain yang juga menanyakan pertanyaannya sama, sabar gitu ya, tunggu kejutan dari Bank Jago. Baik, kita ke penanya kelima. Ini dari Mas ya, Mas Ferdi Rahmat Rizaldi. Katanya apakah integrasi ekosistem Bank Jago nantinya akan terus bertambah dan semakin kompleks? Silakan, Mas Andi. Terima kasih Mas Ferdi. Jawabannya adalah ya, kami akan terus menumbuhkan integrasi ekosistem kami ya. Nah, apakah kompleks atau tidak? Justru yang kami cari itu adalah dari para calon partner dan para mitra kami yang sudah tergabung dengan kemitraan dengan Jago. Justru pertanyaan kami selalu adalah apa hal yang sekarang menjadi pain point untuk user rekan-rekan kami ini ya, partner kami ini ya. Pain point yang kalau misalnya memang semakin kompleks, semakin baik, sehingga kita cari cara untuk bikin itu mudah. Ya. Jadi apakah akan kompleks? Mungkin di balik layar cukup kompleks sebenarnya masalah yang akan dipecahkan. Tapi yang mau kita hadirkan adalah justru solusi yang sangat mudah, yang membuat apapun yang kompleks itu jadi sangat mudah untuk pengguna kami dan pengguna partner kami ya. Jadi ya harapannya kita akan semakin banyak integrasi dengan pemain digital lainnya, dan harapannya adalah kami akan menurunkan fitur-fitur dan produk-produk yang tadi ya, yang sangat unik ya, yang hanya dilakukan dan akan sangat membuat kami berdua ya, both Jago dan juga mitra Jago itu memiliki posisi yang sangat unik di pasar ya, karena kita bisa menghadirkan produk-produk yang dikeluarkan dalam integrasi kami itu. Baik. Itu dia ya jawaban yang singkat dari Mas Andi. Kemudian kita masih ada pertanyaan berikutnya ya. Oke, boleh ditampilkan. Ini pertanyaan dari Matt Soleh ya. Pertanyaannya adalah bagaimana security system untuk nasabah Bank Jago sehingga kami yakin untuk menggunakan Bank Jago ya. Oke, ini dari segi trust gitu ya. Silakan Mas Andi. Ya, tadi seperti saya sampaikan, Bank Jago ini kan kami tech-based bank. Jadi memang kemampuan teknologi itu adalah salah satu core competence kami ya, salah satu kemampuan kami yang paling utama ya. Untuk security itu di Jago tuh berlapis, dan saya bisa katakan, walaupun saya nggak bisa share secara detail ya, tapi saya bisa katakan security di Jago tuh sangat berlapis dan mungkin terdepan ya di antara perbankan lain di Indonesia ya. Dan alasan kenapa bisa seperti itu adalah karena
kami memang membangun semua itu dari nol gitu ya. Kami tidak memiliki sistem legacy dari sistem lama yang dimana kami harus memikirkan bagaimana caranya kita mengakomodir kelemahan sistem-sistem lama ya. Kami benar-benar punya kebebasan untuk membangun dari nol sehingga kita bisa mengikuti standar-standar security yang terkini gitu ya. Nah, bahkan dengan integrasi dengan partner seperti Bibit pun kami juga saling melakukan evaluasi ya. Kami mengevaluasi Bibit juga mengevaluasi Jago gitu. Bagaimana meyakinkan bahwa masing-masing memang memiliki kemampuan dan tingkat security yang mumpuni ya. Dan memang sebagai institusi finansial yang sama-sama kami dinaungi oleh OJK ya, regulator kami adalah OJK. Kemampuan security dan kemampuan untuk membuktikan bagaimana security kami berjalan pada saat kami diaudit, pada saat kami memberikan proposal untuk layanan baru, itu semuanya itu kalau andai kata itu tidak lolos ya tidak akan keluar layanannya ya. Jadi saya bisa katakan bahwa security di Jago dan juga dengan integrasi dengan Bibit ini mungkin sangat tinggi levelnya dan berlapis-lapis ya, dan security kami itu sudah di tahap di mana benar-benar hanya user tertentu yang bisa mengakses fitur yang dihubungkan oleh user tersebut ya, sehingga benar-benar sangat aman ya. Walaupun Jago akan membuka pintu untuk kolaborasi, akan tetapi ada banyak sekali sistem security di mana kami memastikan hanya orang yang punya dan seharusnya punya akses yang memang bisa melakukan kegiatan finansial tersebut. Oke, jadi tingkat keamanannya ini bisa dipastikan sudah berlapis-lapis begitu ya. Dan kalau dijabarkan oleh Mas Andi ini mungkin bisa berjam-jam gitu. Tapi masih seputar keamanan nih yang dipertanyakan. Kita beralih ke penanya berikutnya. Ini dari Mbak Maya Nurjani. Selamat sore. Izin bertanya Mas Andi, seberapa aman data pengguna di Jago? Dan bagaimana jika terjadi permasalahan di Bank Jago? Karena kalau jika di bank konvensional kita bisa langsung ke bank, lalu bagaimana untuk Bank Jago? Katanya, gimana tuh Mas Andi? Baik. Ya, ini berarti untuk layanan konsumen ya. Mungkin menurut saya kalau mau datang ke Bank Jago sebenarnya bisa sih. Bank di Indonesia sampai dengan saat ini memang masih harus punya sebuah kantor cabang atau kantor utama ya. Jadi kantor kami ada di Jakarta ini ya, di Megakuningan. Saya kebetulan sedang di kantor sekarang. Akan tetapi justru karena kami layanan digital, justru lebih mudah sih untuk menghubungi Jago. Menghubungi Jago tuh seperti layaknya layanan digital lainnya ya. Ada email, ada bisa telepon, social media, kamu punya social media khusus untuk pelayanan nasabah ya, ditanya Jago di Instagram. Tapi di aplikasi Jago sendiri juga kami juga punya link untuk bisa langsung chatting dengan customer service kami. Dan layanan kami itu 24 jam ya. Buka akun Jago pun 24 jam. Jadi saya juga cukup kaget ya. Ada aja gitu yang buka akun Jago tuh di jam 3 pagi, jam 2 pagi gitu ya. Ternyata orang Indonesia itu jarang tidur ya. Jadi agen-agen kami itu semua siap 24 jam untuk melayani. Untuk apakah itu buka akun, apakah itu pertanyaan, atau maupun ada keluhan ya. Dan itu semua bisa dilakukan dengan berbagai macam channel digital maupun mau konvensional ya, mau telepon atau mau email atau baik mau datang pun sebenarnya bisa aja, cuman nggak perlu ya. Sehingga sebenarnya tidak perlu ada keraguan sih untuk bisa reaching out ya ke Jago. Oke, semoga puas ya dengan jawaban dari Mas Andi. Kalau Mas Andi bingung kenapa ada saja yang masih buka aplikasi jam 3, itu katanya waktu yang tepat untuk berinvestasi. Baik, kemudian kalau dari Bibit sendiri, Mas William, bagaimana sih pengalamannya sebagai agen mungkin penjual reksadana sejak dulu ataupun instrumen investasi lain terkait dengan tingkat keamanan nih? Apa yang bisa disampaikan oleh Mas William? Ya, thank you so much Kak Prisa. Jadi memang sebagaimana yang Mas Andi katakan juga, kami di Bibit ini digital technology security ini sudah menjadi bagian dari DNA kami dari day one sejak kami berdiri dan melayani masyarakat Indonesia. Jadi memang saya juga nggak bisa sebutkan secara spesifik sistem keamanan apa yang kami gunakan, tapi kalau dari segi pengalaman user sendiri, kayak misalnya teman-teman pengguna Bibit itu nanti ada OTP-nya, bisa pakai fingerprint, bisa pakai face recognition, dan seandainya pun handphonenya teman-teman itu dipegang sama orang yang tidak bertanggung jawab dan dia ingin jual nih reksadananya teman-teman. Nah, di Bibit ini reksadana itu hanya bisa masuk uangnya ke rekening yang memang punya account-nya. Jadi memang nggak bisa sembarangan ditransfer ke account yang lain. Nah, itu adalah salah satu bukti yang bisa dirasakan oleh konsumen langsung betapa kami ini concern terhadap security dalam melakukan jual beli, dalam pengalaman user juga, dalam hal keamanan juga, Kak.
Oke, pernah nggak mungkin Mas William ada fenomena-fenomena yang terkait dengan keamanan atau 100% aman? Kami sejauh ini sih tidak pernah menerima keluhan ya Kak ya bahwa tentang keamanan itu, tapi di saat yang sama kami juga mengencourage dan ingin terus mengatakan kepada teman-teman semua, kepada seluruh user, masyarakat Indonesia, bahwa keamanan itu, disiplin atau keamanan di jagat digital itu starts with me gitu sih. Jadi memang itu dari kita sendiri. Memang dari penyelenggara, dari Bibit ini sudah berupaya maksimal dengan berbagai skenario sudah kami antisipasi, tapi ujung-ujungnya memang kita yang harus waspada. Misalnya nggak boleh share kode OTP-nya pada orang lain, terus sebisa mungkin misalnya smartphone kita, ya kita aja yang akses, kurang lebih seperti itu Kak. Oke, jadi bisa dibilang semua juga standar ya, di tempat lain juga demikian, tetapi yang paling digarisbawahi dari apa yang disampaikan oleh Mas Andi dan juga Mas William tadi adalah belum pernah ada keluhan terkait dengan keamanan. Oke, saya ingatkan kembali ya, kan sudah banyak nih yang bertanya tadi, jangan lupa loh follow Instagram Bang Jago @jadijago dan Instagram dari Bibit @bibit.id ya, karena nanti batal menerima Rp500.000 kalau nggak follow ya. Oke, masih ada pertanyaan berikutnya mungkin? Masih ada ya, ini dari Sandy Kautsar Risa, selamat sore. Menanyakan ketika kita punya backup plan keuangan, misalnya orang tua nih, apakah kita juga harus mempunyai dana darurat sebagian atau persen berupa reksadana untuk darurat dan dalam memulai investasi? Silakan Mas Andi. Sorry, saya mungkin cocoknya untuk Mas William ya. Tapi kita punya backup plan keuangan, apakah kita harus punya darurat? Baik, kalau gitu kita ke Mas William. Gimana nih menanggapi backup plan? Katanya kalau punya backup plan, kita juga harus punya dana darurat nih, sebagian persen berupa reksadana untuk memulai investasi. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Prisa dan Sandy. Jadi memang kalau kita lihat dari nature reksadananya sendiri, kan kalau teman-teman mungkin sudah pernah mendengar ya, bahwa kalau misalnya kita mau menjual reksadana, oleh peraturan OJK itu maksimal 7 hari kerja. Jadi artinya bisa pas 7 hari, bisa juga di bawah 7 hari. Tapi pengalaman sudah mengajarkan teman-teman bahwa kalau teman-teman misalnya berinvestasi di reksadana pasar uang, itu dari segi pencairannya memang relatifly lebih cepat dibandingkan kalau reksadana saham ataupun obligasi. Jadi memang kalau tujuannya adalah untuk dana darurat, dan kalau memang mau dimasukkan ke dalam produk reksadananya, memang disarankan itu reksadananya pasar uang. Karena kalau teman-teman perlu misalnya sewaktu-waktu, namanya juga dana darurat, itu akan lebih cepat dibandingkan kalau reksadana saham misalnya. Jadi memang boleh punya dana darurat, tapi kenali dulu kira-kira nanti dalam pencairannya itu mana yang lebih cepat, mana yang lebih lambat gitu sih. Baik, misalnya rekan-rekan ataupun saya sudah punya dana nih, dan seperti yang Mas William sampaikan bahwa waktu yang tepat untuk berinvestasi adalah saat ini agar kita bisa menuai hasilnya beberapa waktu ke depan gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah sekarang waktu yang tepat untuk memulai investasi karena dalam waktu dekat ini kan akan ada tapering nih di Amerika Serikat. Gimana tuh Mas William? Iya Kak. Jadi memang kami kalau di Bibit ini kami terus belajar, kami juga mendengarkan nasihat-nasihat dari bisa dibilang guru-guru investasi di dunia gitu ya Kak ya. Salah satunya yang dikatakan oleh Warren Buffett adalah kalau kita berinvestasi itu caranya adalah dengan melakukan dollar cost averaging. Jadi artinya kita itu tidak trying to time the market, tapi kita mencoba find our time in the market. Artinya apa? Jadi tidak peduli market itu lagi naik, lagi turun, lagi stabil, lagi labil. Kita yang penting nabung rutin, konsisten, sejumlah uang yang kita komitmenkan misalnya setiap bulan, sampai tujuan keuangan kita tercapai. Karena kalau kita misalnya beli produk reksadana yang sama, itu di tengah kondisi market yang naik turun, ujung-ujungnya itu nanti kita akan melihat bahwa kalau memang kita investasi itu hanya satu kali misalnya ya, itu kita menantikan marketnya lagi cenderung turun misalnya, kita dapat harganya murah. Nah nanti kalau misalnya naik lagi atau sebagainya, itu tidak akan lebih efektif dibandingkan kalau kita tidak mempedulikan market itu lagi naik atau turun, yang penting konsisten bertahun-tahun, nanti itu hasilnya akan lebih baik. Karena grafiknya memang naik turun. Baik, berarti waktu yang ideal untuk berinvestasi khususnya reksadana ini minimal berapa lama sih Mas William?
Kalau minimal itu tentu relatif ya untuk setiap orang. Tapi kalau boleh kita melihat dari yang sudah-sudah, memang sebaiknya itu kita tujukan untuk jangka menengah sama jangka panjangnya. Jadi kalau menengah itu mungkin 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun lah ya. Kalau misalnya untuk yang jangka panjangnya 10 sampai 15 tahun. Jadi memang kalau kita beli hari ini, kita expect dalam 1 bulan, terus tiap hari dipantengin, hijau nggak ya, hijau nggak ya. Nah itu sebenarnya kita masih belum punya mindset yang cukup tepat gitu untuk investasi reksadana, Kak. Baik, pertanyaan terakhir ya untuk Mas Andi. Aplikasi Jago ini tertanam di ekosistem mana saja sih? Apakah semuanya dalam bentuk integrasi apps atau hanya untuk ekosistem tertentu, Mas Andi? So sekarang ini kami yang sudah diluncurkan adalah integrasi kolaborasi dengan Bibit dan dengan Gojek. Kedepannya akan ada beberapa pemain digital lain di mana kami sedang melakukan integrasi yang akan kami luncurkan juga. Nah, bentuk integrasi sendiri memang adalah bagaimana Jago bisa membantu melakukan kegiatan dalam aplikasi partner tersebut ya. Jadi kalau misalnya dalam Bibit adalah mengenai investasi, bagaimana Jago bisa membuat investasi itu jadi lebih mudah, lebih menyenangkan ya, lebih otomatis. Kalau misalnya dengan aplikasi lain seperti Gojek, kalau dia bagaimana misalnya untuk memesan bisa lebih mudah juga ya. Untuk membayar di berbagai macam merchant nanti bisa lebih mudah juga. Nah, dengan aplikasi lain saya rasa pembuat integrasi untuk membuka akun Jago dan untuk melakukan pembayaran itu adalah tahap pertama ya, tahap awal sebenarnya. Tapi sekali lagi dengan masing-masing partner kami itu, kami akan terus meluncurkan fitur dan produk baru yang nantinya akan unik khusus untuk masing-masing partner tersebut. Jadi kalau untuk itu mungkin harus tunggu tanggal mainnya, tapi saya rasa tahun ini sendiri juga kami juga sudah ada rencana untuk meluncurkan beberapa produk dan fitur unik ya bersama dengan Bibit dan harapannya saat itu teman-teman sudah rajin ya investasi dengan Bibit ya sehingga nanti semakin menikmati kemudahan yang kita tawarkan nanti. Nah itu dia, harus rajin berinvestasi melalui kolaborasi antara Jago dan juga Bibit. Mas William, terakhir pesan-pesan untuk peserta webinar pada sore hari ini. Iya teman-teman semua, jadi memang kita semua punya tujuan, kita punya keinginan, kita punya goals yang kita capai, dan Bibit hadir pada hari ini, terutama dengan integrasi dengan Jago. Sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa masa depan keuangan yang lebih baik itu bukan hanya milik 1-2 orang, bukan hanya milik 1-2 kelompok yang punya misalnya income tertentu atau knowledge tertentu, tapi itu milik semua orang. Itu sudah menjadi visi dari kami sejak hari pertama, ingin memberikan layanan yang mudah, dari segi penggunaannya, kemudian juga kami senantiasa melakukan upaya-upaya edukasi supaya teman-teman semua juga bisa berinvestasi dengan cara-cara yang benar dan jauh-jauh deh dari yang namanya investasi bodong itu. Jadi jangan lupa langsung investasi saja di Bibit teman-teman. Baik, kapan waktu yang tepat untuk berinvestasi? Saat ini, apalagi ini kan tanggal-tanggal gajian gitu ya. Daripada ditunda langsung saja dan tentunya menggunakan aplikasi dari Jago berkolaborasi dengan Bibit. Baik, kami cukupkan dulu ya untuk sesi tanya jawab dan akan ditentukan siapa sih 5 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah dalam bentuk saldo senilai Rp500.000 per orang dari Bank Jago dan juga Bibit. Pemenang pertama tentunya ini gagal nih kalau nggak follow tadi akun Instagram dari Bibit dan Jago ya. Yang pertama adalah ini dia ya, ada Mbak Asizia Karimasari, kemudian ada Mas Egy Cahyana, yang ketiga ada Mas Ardiansyah, keempat ada Mbak Maya Nurjani, dan yang kelima ada Mas Mat Soleh. Selamat kepada 5 pemenang dalam sesi tanya jawab pada sore hari ini. Dan bagi yang belum menang masih ada door prize masing-masing senilai Rp500.000 bagi 5 pemenang. Untuk itu jangan beranjak dulu ya, karena kami akan kembali memberikan tes. Nih selengkapnya bisa rekan-rekan lihat lagi di fitur polling Zoom. Tentu setelah menyerap banyak informasi yang disampaikan oleh para narasumber sore hari ini, pertanyaan kali ini akan menjadi mudah untuk dijawab ya. Kita kasih waktu ya untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, kami berikan waktu sekitar 3 menit ya untuk menjawab pertanyaan dari polling yang tertera di layar Zoom rekan-rekan sekalian.
Dan jangan beranjak dulu ya, karena masih ada door prize nih untuk 5 orang yang beruntung. Ya, nah rekan-rekan sekalian, sambil mengisi jawaban tes, saya informasikan lagi ya bahwa di akhir acara kita yang sebentar lagi akan kita jelang nih, kami akan tentukan pemenang door prize yang akan meraih hadiah bentuk saldo senilai Rp500.000 per orang dari Bank Jago dan Bibit bagi 5 peserta yang beruntung. Dan seperti biasa, bagi seluruh pemenang wajib follow media sosial Instagram Bank Jago @jadijago dan Instagram Bibit @bibit.id. Dan ingat ya, kalau tidak follow Instagramnya Bang Jago dan juga Bibit, maka kesempatan kalian menjadi pemenang berubah menjadi saya ya. Oke, bercanda pemirsa, akan hangus. Oke, apakah semua pertanyaan sudah dijawab? Dan kita akan melihat ya, yang dinyatakan sebagai pemenang, rekan-rekan juga wajib membuka akun di Bank Jago dan Bibit ya. Oke, kita kasih waktu 1 menit lagi ya. Oke, waktunya cukup ya, dan kita akan segera menentukan siapa peserta yang beruntung mendapat hadiah istimewa dari Bank Jago dan juga Bibit melalui Wheel of Name berikut ini. Untuk pemenang pertama, bisa diputar Wheel of Name-nya. Mulai diputar, oke, stop. Ini dia adalah pemenang yang pertama. Oki Pratama, selamat Mas Oki Pratama. Anda berhasil mendapatkan saldo senilai Rp500.000. Pemenang kedua, diputar lagi Wheel of Name-nya. Oke, stop. Siapakah yang jadi pemenang kedua? Priscilla ya. Itu dia, dapat Anda saksikan selengkapnya di layar. Pemenang ketiga, diputar lagi Wheel of Name-nya. Oke, stop. Pemenang ketiga adalah Rohim. Selamat Mas Rohim. Keempat. Oke, stop. Pemenang keempat door prize adalah Darwin Marasi Situngkir. Oke, nama yang sangat bagus gitu ya. Selamat Mas Darwin. Satu lagi ya. Boleh diputar lagi Wheel of Name-nya. Ini dia pemenang door prize yang terakhir. Andakah pemenangnya? Selamat kepada Mbak Clara Halim. Itu dia 5 pemenang dalam sesi door prize pada sore hari ini. Selamat buat ke-5 pemenang, dan ke-10 pemenang termasuk pemenang di sesi tanya jawab tadi akan dihubungi oleh pihak Bank Jago dan juga Bibit ya. Jangan lupa segera membuka akun di Bank Jago dan juga Bibit.
Terima kasih Mas Andi dan juga Mas William untuk sesi pemaparannya dan tanya jawabnya pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua dimanapun berada. Sampai berjumpa lagi Mas Andi dan juga Mas William. Sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih Salam banyak. sehat selalu ya. Salam sehat, terima kasih Kak. Ditunggu lagi sesi-sesi webinar selanjutnya. Baik, bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan e-sertifikat bisa mengirimkannya melalui email bukti keikutsertaan dalam webinar edukasi ini dalam bentuk screenshot. Emailnya bisa dilihat di chatbox Zoom. Dan saya Prisa Sambodatu pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa dalam acara berikutnya.